Oke, halo, perkenalkan Bu Ulfa, Pak Rinaldi, dan teman-teman sekalian. Saya Peter Bongsarejo dengan NIM 1352309 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai paper saya yaitu Tracing Fund Flow from a Blockchain Exploit, BFS and DFS Approach. Jadi bagaimana kita menggunakan BFS dan DFS ini untuk melacak suatu pergerakan dana yang terdapat pada suatu exploit pada blockchain. Baik, mungkin langsung masuk saja ke introduction-nya saja. Jadi dengan berkembangnya dunia digital asset dan juga cryptocurrency ini, dunia ini itu sebenarnya dihantuin dengan berbagai macam exploit yang ada di dalamnya. Seperti pada kasus KuCoin hack atau pada Poly Network. Dan ketika ini terjadi, biasanya para pelaku ini sebenarnya tidak tinggal diam dan hanya memindahkan uangnya dari suatu wallet atau storage mereka ini ke market langsung dan langsung dijual karena akan dapat dengan mudah ditemukan. Sedangkan mereka ini menggunakan suatu berbagai macam cara yang lihai, yang cepat dan juga kompleks untuk melakukan pencucian uang ini melalui generasi dari berbagai macam transaksi yang semuanya itu tersambung satu sama lain yang nantinya akan menyusahkan otoritis untuk dapat melihat dalamnya. Nah, jadi challenge-nya di sini itu adalah untuk suatu human analyst yang tadinya secara manual melihat transaksi satu ini satu persatu, kita ubah dengan menjadi otomatis sehingga dapat langsung dilihat. Ini tuh menggunakan berbagai macam cara, tapi yang kita lakukan di sini adalah jangan mengubah blockchain tadi sebagai suatu graf. Jadi setiap address atau setiap alamat dari suatu wallet atau storage tadi dijadikan sebagai suatu node. Dan ketika dia melakukan transaksi ke wallet lain atau ke address lain, itu kita jadikan sebagai edge dan edge ini kita beri suatu beban atau weight yaitu sebesar transaksi yang dilakukan. Seperti berapa ETH atau berapa BTC dan berbagai macam hal lainnya sebagai value mereka. Nah, habis itu juga ada traversal algorithms yaitu BFS dan DFS dan ini sudah seperti yang dijelaskan di perkuliahan yaitu BFS mencari per layer sedangkan DFS ini menelusuri satu depth terlebih dahulu. Oke, mungkin langsung saja masuk ke metodologi dan juga implementasi yaitu kita mengambil data dari Etherscan. Jadi Etherscan ini adalah suatu jaringan yang dapat melihat berbagai macam address dari kripto dan berbagai macam transaksi yang dilakukan oleh address atau wallet tersebut. Nah, kita langsung masuk saja, kita ambil data-data dari sana dan kita lakukan pre-processing. Kita lakukan pre-processing karena ketika kita melihat datanya sendiri, sebenarnya berbagai macam data ini kebanyakan adalah suatu pajak. Jadi akan mengambil nilai yang sangat sedikit dan ini akan mengganggu analisis kita dengan banyaknya nilai-nilai yang tidak bermakna ini. Makanya akan kita langsung kita potong dengan memberikan threshold di sini. Selain itu, setelah itu kita akan membangun suatu graf langsung. Graf yang dibentuk ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan pada dasar teori, dan kita berikan caching mechanism sebagai bentuk untuk memudahkan pengguna nanti ketika mencoba kombinasi dari weight ataupun dari address-address yang diinginkan. Oke, setelah itu kita juga memiliki beberapa hal-hal lainnya seperti kayak hub identification ini dengan mencari hubs, mencari 5 hubs paling banyak koneksinya atau yang paling terkoneksi dalam graf kita tadi, ataupun juga masuk ke BFS dan DFS implementation-nya, yaitu BFS based implementation-nya itu adalah untuk menemukan suatu shortest path. Ini kita lakukan karena BFS memiliki suatu struktur yang dapat langsung menemukan jalan paling dekat untuk menuju ke suatu tempat. Sedangkan untuk DFS sendiri kita melakukan banyak DFS. Dari semua DFS yang kita lakukan, kita mencari path yang paling panjang. Ini nanti gunanya akan kita temukan di result dan analisis kita. Langsung masuk saja ke case study satu yaitu dari peretasan KuCoin. KuCoin ini adalah suatu centralized exchange atau suatu market bagi cryptocurrency. Jadi kita dapat berjual beli kripto di sana, di mana mereka ini sebenarnya pada September 2020 mengalami suatu peretasan besar, yaitu suatu kebocoran dari private key di salah satu hot wallet atau suatu address buat jual beli mereka, dan kehilangan sekitar 280 juta dolar. Nah, pada kasus KuCoin ini sebenarnya strategi dari hacker di sini atau peretas dari sini adalah untuk segera memindahkan dana dari yang merupakan address mereka itu yang dapat dilacak dan juga dapat di blacklist dari berbagai macam market-market lainnya untuk masuk ke suatu protokol yang dapat menghilangkan nama mereka di sana yang dinamakan oleh Tornado Cash. Nah, kecepatan mereka ini berarti akan menciptakan suatu race atau menciptakan suatu lomba lari dengan mereka dan juga tim forensics, di mana tim forensics akan cepat-cepat melakukan
pembekuan dana atau melakukan pemblokiran dari akun mereka ini sebelum mereka dapat memindahkan semua uang yang telah dicurinya ini ke suatu protokol yang dapat menghilangkan nama mereka dan mereka menjadi tidak terdeteksi. Nah, melalui algoritma kita dapat melihat analisis pertumbuhan jaringan sebenarnya dari eh, pencurian KuCoin ini tidak banyak layering atau pemindahan dana yang dilakukan oleh peretas, di mana hanya memerlukan beberapa alamat baru-baru saja. Nah, namun dari sini kita juga dapat melihat bahwa em, pada analisis kita ini terdapat 5 hub yang ditemukan, di mana hub yang pertama ini merupakan sebuah alamat yang menghubungkan address peretasan pertama di mana mereka mencuri uang dari KuCoin. Dan ini adalah sebagai suatu alat perantara sebelum mereka nanti akhirnya masuk ke Tornado Cash-nya. Bila kita lihat langsung saja di sini, ya, KuCoin hacker ini sebenarnya memindahkan dana mereka yang sangat besar di sini, sebesar kurang lebih 26 juta dolar ini, pindah masuk ke address ini, dan dari address ini, semua ini nantinya akan pecah masing-masing menjadi 100 ETH untuk masuk ke Tornado Cash ini sehingga tidak dapat dideteksi oleh massa. Sehingga dari sini kita lihat bahwa kita membutuhkan suatu cara yang cepat untuk mendeteksi address mana yang digunakan untuk mencapai Tornado Cash di sini sehingga kita dapat segera memblokir pengguna ini sebelum semua dananya nanti akan hilang. Nah, dari sini kita menggunakan teknik BFS kita, di mana kita mencari jalur terpendek, dan ketika ditemukan jalur terpendek ini, sebanyak 3 lompatan ini, kita menemukan address yang menghubungkan dari awal mula hingga mencapai ke Tornado Cache-nya ini sebenarnya menggunakan suatu address perantara. Dari sini, kita dapat memberikan suatu penanganan langsung, yaitu yang pertama, seperti em, ketika KuCoin ini juga bekerja sama dengan ekosistem partnernya yaitu USDT atau Tether di sini untuk membekukan dana tersebut secara langsung. Uh, Apabila dijelaskan sekarang akan cukup ribet dan cukup panjang. Jadi em, untuk sekarang yang dibekukan hanyalah dana dari USDT ini. Penjelasan singkatnya adalah seperti itu. Dan dari sini kita juga dapat melihat bahwa ketika kita menemukan shortest path ini, kita dapat secara langsung membekukan titik-titik kritis, sehingga dari sana setelah kita bekukan dananya, kita dapat langsung mengidentifikasi wallet-wallet yang terfokus, secara terfokus, dan tidak menyebar. Ini akan memudahkan tim analis kita untuk nantinya menemukan, mencoba untuk mencari gerak-gerik yang kurang lebih sama dari hacker ini dan menemukan pola-pola yang kedepannya dapat membantu kita menemukan titik terang tadi. Oke, langsung masuk ke case tadi keduanya, yaitu di Poly Network Hack. Poly Network ini adalah kurang lebih suatu decentralized finance, em, kurang lebih sepertinya mirip-mirip kalau misalkan kita bayangkan sekarang aja. Dan kini Poly Network ini kehilangan 600 juta dolar di aset mereka. Dan perbedaannya sekarang adalah ketika kita lihat di sini, suatu analis pertumbuhan jaringan yang sangat besar terjadi di Poly Network Hack ini. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke suatu decentralized finance, akan banyak yang namanya hot wallet. Hot wallet adalah suatu address di mana korporat-korporat besar akan menjual-jual barang mereka melalui address-address ini. Dan karena ini akan berinteraksi banyak sekali dengan jual beli dan berbagai macam transaksi, maka akan sangat sulit sebenarnya untuk mencari address-address ini. Dan akan sangat susah bagi kita untuk melakukan addressing dari dev ini secara luas, yaitu di kedalaman 3, 4, 5, ataupun sebagainya. Akan sangat susah karena akan banyak sekali transaksi yang terjadi, dan ini memungkinkan kita untuk akhirnya gagal menemukan peretas dalam waktu yang tepat karena banyaknya yang harus ditelusuri di tiap dev. Oleh karena itu, kita menggunakan approach DFS di sini. Jadi, di approach DFS ini, ketika kita lakukan analisis makro, sebenarnya hub-hub yang paling besar di sini yang ditemukan ini adalah hub-hub dari hot wallet tadi. Oleh karena itu terdapat skor konektivitas yang sangat besar karena banyaknya transaksi yang dilakukan oleh address ini. Dan ketika kita menggunakan BFS untuk menemukan dev selanjutnya di dev 4 ini, sebenarnya ada sekitar lebih dari ribuan alamat baru sehingga akan sangat lama. Oleh karena itu di sini ketika kita mau mencoba untuk mencari sesuatu ketika kita melakukan transaksi di FS di sini kita menemukan suatu jejak yang sebenarnya cukup menarik ketika kita lihat di sini,
yaitu dari hubnya ini yang merupakan hot wallet ini atau semacam seperti maaf bukan hot wallet ya, tapi suatu protokol untuk mengubah Ethereum yang dicuri ini menjadi suatu koin lain sehingga juga susah untuk dicari. Nah, ini tuh dia melakukan suatu pengelabuan dengan menggunakan DeFi ini atau Decentralized Finance ini untuk mengubah koinnya menjadi koin lain sehingga susah dicari. Kemudian dia juga melakukan layering sebenarnya. Ketika kita melihat jaraknya di sini, di stage ini dan ini, itu dia melakukan layering. Jadi mengubah menjadi mindahkan wallet ke satu ke wallet lainnya sehingga juga susah untuk ditemukan oleh otoritas dengan banyaknya transaksi yang dilakukan oleh satu wallet. Dan akhirnya dia dapat membuangnya lagi di centralized finance atau tadi yang saya bilang di market tadi, di Binance sekarang. Kemampuan DFS sebenarnya untuk dapat menemukan suatu longest path ini mampu memungkinkan kita untuk melihat strategi dan juga kemampuan hacker di sini. Kita dapat melihat kemampuan peretas di sini, kita dapat melihat strategi dia, mungkin kita menemukan suatu permasalahan di lampau di masa lalu yang juga merupakan sama sebenarnya. Dan dari sana kita dapat melakukan antisipasi yang sudah lebih terstruktur. Seperti yang dilakukan oleh Poly Network ini, ketika mereka melihat ini, mereka juga melakukan langsung perubahan pada smart contract mereka dengan melihat bahwa sebenarnya hacker ini menggunakan kontrak-kontrakan ini untuk dapat mengambil uang-uang mereka langsung diberantas dan dari sana mereka juga berkolaborasi dengan berbagai macam ekosistem lainnya seperti layaknya KuCoin tadi, yaitu dengan membekukan dana yang dimiliki oleh hacker pada address-address yang ditemukan ini sehingga address-address ini akhirnya tidak dapat melakukan transfer uang seperti yang dilakukan juga oleh Poly Network ini dengan bekerja sama dengan Tether. Nah, dari sini kita dapat melihat suatu titik jelas kegunaan BFS dan juga DFS di dalam forensik untuk blockchain ini. BFS ini kita gunakan untuk suatu efisiensi dan juga suatu efek yang immediate atau butuh sekarang juga. Di mana kekuatan BFS adalah mencari path yang terdekat yang dapat kita lakukan, sehingga di setiap path-path ini kita dapat secara krusial dengan secara cepat menutup pergerakan hacker yang mungkin simple, tapi butuh suatu efisien waktu. Sedangkan perbedaannya dengan DFS adalah DFS ini membutuhkan suatu exhaustiveness dan juga kita dapat melihat strategi dari sini. Jadi dari sini kita dapat melihat keseluruhan strategi dari peretas ini, bagaimana mereka memperlakukan network kita dan berbagai macamnya, untuk nantinya kita dapat memotong jaring-jaring mereka di suatu kegiatan makro yang lebih luas, sehingga walaupun kegiatan mereka kompleks, karena kegiatan itu bisa dipotong di berbagai macam tempat, kita dapat menghentikan pergerakan mereka secara efektif. Nah, sebagai kesimpulan, BFS dan DFS ini sebenarnya dapat digunakan untuk menemukan ini, menemukan berbagai macam insight-insight penting yang dapat membantu kita dan juga tim analis nantinya untuk melihat bagaimana dana kita ini digerakkan dan dapat kita hentikan pergerakan-pergerakan yang mencurigakan tersebut. Namun, kembali lagi, ketika kita melihat dari 2020 dan ke 2021 ini, terjadi suatu evolusi dari peretasan dari yang awalnya hanya secara singkat, secara brute force ini menggunakan ketika berubah tahun, maka strategi dari para peretas ini juga berubah dan juga semakin meningkat. Sehingga ke depannya mungkin butuh suatu strategi yang lebih lagi selain dari uninformed search ini untuk dapat sebenarnya memberikan sesuatu yang lebih efisien dan juga lebih efektif dan juga lebih immediate ketika kita menemui berbagai macam peretasan ini sehingga dapat segera dihentikan. Baik, mungkin sekian saja penjelasan dari saya untuk topik tracing fund flow from a blockchain exploit ini. Sekian dan terima kasih.